Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing seputar sholawat ya teman-teman. Impian yang tidak mungkin itu diselawatin aja ya. Kalau menurut mereka nggak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Karena rencana Allah itu pasti yang terbaik ya teman-teman. Walaupun terkadang tidak mudah untuk dimengerti bagi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah nyata keajaiban sholawat yang pernah dialami oleh Mbak Nini. Assalamualaikum Mbak, nama saya Nini. Saya akan berbagi testimoni tentang keajaiban sholawat yang saya alami. Mbak, aku baru saja lihat videonya Mbak. Aku lihat ada nomor WA-nya, aku langsung chat Mbak. Aku mau sharing soal masalah yang aku hadapi saat ini Mbak. Mbak, aku lagi stres banget karena aku lagi ditagih-tagih hutang Mbak. Hutangku nggak sedikit Mbak, kurang lebih 70 juta. Sedangkan yang kerja cuma suami aja Mbak. Aku cuma ibu rumah tangga. Aku sudah punya 3 orang anak Mbak. Dan malam ini aku harus bayar utang sama orang yang jumlahnya 5 juta. Jika aku gak bisa bayar semuanya, saya harus bayar jasanya saja Mbak, 1 juta 50 ribu. Sedangkan hari ini saya benar-benar gak ada uang sama sekali Mbak. Jangankan untuk bayar yang 5 juta ataupun jasanya saja, buat belanja aja aku nggak ada uang Mbak. Yang aku takutin, jika hari ini aku nggak bisa bayar orang ini, maka orang ini akan ngancam dan mengadukan masalah utang saya ke ibu saya Mbak. Saya nggak mau itu terjadi karena ibu saya sudah tua banget. Saya nggak mau ibu saya jadi sakit gara-gara masalah saya Mbak. Orang yang nagih saya ini kasih waktu cuma sampai jam 5 sore ini aja Mbak. Aku benar-benar bingung Mbak. Kemudian saya ngasih saran ke Mbak Nini ini, masih ada waktu Mbak sampai jam 5 sore. Ayo Mbak sholawat Mbak. Sholawatnya gini Mbak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sholawat itu Mbak sebanyak-banyaknya. Lalu Mbaknya baca Quran itu, baca sholawat. Terus mbaknya silakan sholat taubat Mbak. Kemudian mbaknya ini bertanya, Mbak apakah boleh sholat taubat Mbak di saat siang hari? Saya bilang boleh, sholat taubat tuh boleh kapan aja ya teman-teman, asalkan jangan setelah sholat asar dan jangan setelah sholat subuh ya teman-teman. Astagfirullahaladzim Mbak, aku sedih banget, suamiku marah-marah karena melihat aku dari tadi bersolawat sambil pegang tasbih Mbak. Aku sakit hati banget sama suamiku Mbak. Suamiku selalu ngomong kasar kalau aku terlalu lama duduk selesai sholat aku bersolawat. Kemudian aku balas WA-nya, ya Allah sabar ya Mbak, doain saja suaminya Mbak bisa baca sholawat sambil aktivitas. Ya kalau tidak memungkinkan kita bersolawat di atas sajadah, ya kita bersolawat sambil aktivitas saja ya teman-teman. Lalu Mbak Nini itu WA lagi, Assalamualaikum Mbak Vin. Mbak, semalam yang nagih hutang sama saya datang, tapi sudah jam 8:30 malam. Alhamdulillah Mbak, orang itu nggak jadi bawa saya ke rumah ibu saya, walaupun dia marah banget karena saya belum bayar utang sama dia. Tapi saya benar-benar bersyukur karena saya nggak jadi dibawa ke rumah ibu saya Mbak. Saya nggak mau Mbak ibu saya sakit gara-gara mikirin masalah saya. Mbak, saya dikasih waktu sampai tanggal 15 untuk membayar hutang saya ini. Mbak, mohon doanya ya, semoga di tanggal 15 Januari nanti saya bisa membayar utang saya. Bukan cuma jasanya saja Mbak, tapi saya berharap saya bisa membayar semua dengan pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau saya tidak bisa bayar tanggal 15 Januari nanti, saya akan dibawa ke jalur hukum. Naudzubillah min dzalik, Mbak. Nah, di situ saya ngasih
pencerahan sama Mbak Nini itu ya teman-teman. Saya bilang gini sama Mbak Nini itu silakan perbanyak baca sholawat, banyakin baca Al-Quran, terus sholat taubat, memohon ampunan Allah. Yang pertama itu utamakan untuk memohon ampunan Allah, jangan mikirin hasilnya ya Mbak ya. Yang penting Mbak tuh sholawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus aja Mbak itu fokus ke sholawat, mau fokus ke ampunan Allah saja Mbak, gak usah mikirin hasil-hasil untuk berikutnya Mbak. Coba Mbak Nini pikirkan, coba Mbak Nini bayangkan, sudah berapa pertolongan Allah yang diberikan kepada Mbak Nini itu. Dari yang pertama, orang yang nagih itu nggak jadi jam 5 datang, ternyata yang nagih itu jam setengah 9 baru datang. Terus pertolongan Allah lagi datang pada Mbak Nini, yang seharusnya Mbak Nini harus dibawa ke ibunya, ternyata orang yang nagih itu nggak bawa Mbak Nini ke rumah ibu Mbak Nini. Terus pertolongan yang terakhir, Mbak Nini masih dikasih waktu sampai tanggal 15 Januari. Nah, itu juga termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ Allah sudah 3 kali menolong Mbak Nini. Dari yang pertama, orang yang nagih itu nggak jadi datang jam 5, ternyata datangnya jam setengah 9, sudah 3 jam setengah itu yang nagih. Nah, silakan sholawat aja terus. Terus yang kedua, nggak jadi dibawa ke rumah ibunya, jadi ibunya nggak tahu kalau Mbak Nini itu punya masalah besar. Dan yang ketiga, masih dikasih tempo waktu sampai tanggal 15 Januari. Itu termasuk juga pertolongan Allah ya teman-teman. Nah, ini saya juga akan bacakan testimoni lagi dari Mbak Novia. Assalamualaikum Mbak, nama saya Novia Dewi Pratiwi. Masya Allah Mbak, kisah keajaiban sholawat yang saya alami memang sangat luar biasa. Saya sudah mengamalkan sholawat dari tahun 2019 Mbak. Waktu itu hajat saya adalah meminta agar saya dan suami saya itu pada saat itu segera mendapatkan pekerjaan. Walaupun sampai sekarang hajat itu belum terkabul, malah akhirnya ditimpa sakit parah, setahun pengobatan dan setahun pemulihan, dan ujung-ujungnya cerai 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah sembuh total Mbak. Walaupun saya single parent, jatuh bangun nafkahin 2 anak, suka duka terlewati Mbak. Walau sampai sekarang belum dapat pekerjaan yang sesuai harapan, tapi hidup saya menjadi tenang, berjalan dengan seiringnya waktu. Intinya, bagi yang belum terkabul hajatnya, kalian gak sendirian ya teman-teman. Rencana Allah tuh lebih baik. Hari ini saya sudah mengamalkan sholawat munjiat sekitar 1500 ya teman-teman. Doa saya hanya agar diberikan rezeki untuk bisa bayar BPJS dan uang sekolah anak-anak ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga doa saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, segitu aja ya Mbak testimoni dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum Mbak. Lalu saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya teman-teman testimoni dari Mbak Novia, yang awalnya beliau itu membaca sholawat sejak tahun 2019 karena memiliki hajat ingin Mbak Novia itu dan suaminya yang mendapatkan pekerjaan, malah ditimpa sakit, kemudian setahun pengobatan, setahun pemulihan. Ternyata ujung-ujungnya Mbak Novia itu sama suaminya malah cerai teman-teman. Dan masih lagi Mbak Novia itu punya 2 anak yang butuh dibiayai ya teman-teman. Tapi Mbak Novia itu enggak putus asa, enggak patah semangat, malah semakin digeber sama Mbak Novia itu sholawatnya. Ya awalnya hanya cuma baca sholawat, sekarang malah ditambahin sholawatnya, membaca sholawat munjat sebanyak 1500. Subhanallah, sholawat munjat 1500 itu banyak ya teman-teman, butuh pengorbanan yang sangat luar biasa, butuh waktu yang banyak ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.